Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 8. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Kami ada Afifah Nur Aini, Anissa Ramadanti, Lintang Prameswari, saya sendiri Kanita Maira Salsabila, dan Vega Yulia Azahra. Dan pada malam hari ini kami akan mempresentasikan mengenai bisnis plan kami. Saya, Kanita Maira Salsabila, akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan serta tujuan rencana bisnis, lokasi, dan alasan memilih bisnis. Kami akan mengulas ide usaha yang memiliki peluang menarik dalam bidang mode pakaian wanita, khususnya baju piyama atau baju tidur wanita. Kami melabeli usaha dengan brand Mayensi ID. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rencana bisnis Mayensi ID. Misi Mayensi ID adalah sebagai pelopor bisnis piyama dengan harga terjangkau yang memiliki varian ukuran dan model terlengkap di Indonesia. Lalu Mayensi ID memperoleh persediaan dengan dua cara, yakni dengan produksi mandiri dan kerjasama dengan berbagai supplier. Selanjutnya, Mayensi ID akan memberdayakan penjahit lepas yang sudah berpengalaman sebagai penjahit pabrik. Lalu Mayensi ID akan lebih banyak mengambil persediaan dari supplier untuk meminimalkan kos di awal pembentukan bisnis. Kemudian perlahan akan meningkatkan jumlah produksi mandiri agar produk menjadi lebih eksklusif. Selanjutnya masih mengenai rencana bisnis Mayensi ID, jadi produk ini akan dipasarkan melalui sosial media seperti platform Instagram dan TikTok atau e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia. Selain itu, kami akan melakukan pemasaran secara offline dengan berpartisipasi membuka stand dalam berbagai bazar. Mayensi ID juga memberikan suatu penawaran yang berbeda, yaitu penawaran berupa paket bundling untuk berbagai special occasion seperti wedding package, birthday, dan acara lainnya. Malaysia ID menargetkan big event point dalam waktu 4 bulan. Laba hasil penjualan akan dikelola secara baik dan cermat terutama untuk advertising agar produk lebih dikenal luas. Apabila berhasil memiliki engagement dan penjualan yang baik, profit akan dikelola untuk menambah persediaan yang kemudian dijadikan modal untuk membuka sistem reseller dan dropshipping. Lalu evaluasi akan kami lakukan terus-menerus hingga bisnis ini dapat stabil. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan bisnis Mayensi ID. Yang pertama adalah untuk menyediakan koleksi piyama dengan range size yang lengkap dan model yang elegan yang dapat dipakai oleh berbagai umur dan kalangan. Selanjutnya tujuannya adalah untuk menjual koleksi piyama dengan harga yang terjangkau, sehingga diharapkan dapat memberi peluang bagi masyarakat luas untuk menjadi reseller atau dropshipper di berbagai lokasi di Indonesia. Lalu alasan memilih bisnis ini adalah karena tingginya minat masyarakat untuk produk fashion. Lalu harga jual produk fashion di pasar cenderung lebih fleksibel. Jadi untuk penawaran produk itu dapat dilakukan dengan memasang harga jual yang berbeda. Karena untuk penjual produk fashion, harga mudah untuk ditingkatkan dan juga diturunkan. Selanjutnya adalah sistem distribusi dalam bisnis fashion juga lebih mudah dan sederhana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lokasi bisnis Mayensi ID. Jadi, lokasi bisnis yang kami pilih, kami akan mengenalkan serta mendistribusikan produk kami melalui berbagai macam platform e-commerce dan sosial media, yakni Shopee, Tokopedia, Lazada, TikTok, dan Instagram. Nah, untuk tempat produksinya, serta operasional dan gudang penyimpanan produk, kami akan dilakukan dalam satu lokasi di daerah Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sekarang kita akan membahas mengenai prospek bisnis dari Mayensi.id untuk kedepannya. Nah, piyama ini merupakan pakaian yang sangat cocok untuk digunakan pada saat tidur, karena jika kita dapat memilih material bahan kain yang sesuai, itu dapat meningkatkan kenyamanan pada saat tidur dan juga dapat menghangatkan tubuh di malam hari. Sehingga piyama ini dapat meningkatkan pemakaian piyama di saat tidur, dapat meningkatkan mood saat bangun tidur di pagi hari. Nah, oleh karena itu, tidak heran jika piyama ini sangat laku keras di pasaran, terutama diburu oleh para kalangan wanita. Nah, baru-baru ini juga muncul tren fashion mode terbaru yang dipromosikan oleh para artis mengenai pemakaian baju piyama ini. Tidak hanya dipakai untuk berkegiatan sehari-hari di rumah, tetapi piyama ini di zaman sekarang juga menjadi tren fashion untuk pemakaian di luar rumah. Apalagi pada saat pandemi COVID ini, kita kan banyak
melakukan meeting online. Nah, itu banyak juga teman-teman yang pakai Piyama untuk melakukan meeting online, karena Piyama pada zaman sekarang ini itu didesain sedemikian rupa agar dapat terlihat rapi dan sopan, elegan juga, tapi bisa dipakai untuk berkegiatan seperti meeting online, tapi juga nyaman ketika digunakan untuk berkegiatan di rumah sehari-hari. Nah, oleh karena itu, tren seperti ini menjadikan Piyama ini menjadi laku keras di pasaran, terutama di platform-platform digital e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Oleh karena itu, kelompok kami melihat bahwa ini adalah suatu peluang usaha atau peluang bisnis yang sangat menjanjikan di masa depan, karena Piyama ini selain sebagai baju berkegiatan sehari-hari di rumah, tetapi juga dapat dipakai di luar rumah karena tampilannya yang elegan. Bab 2, yaitu analisis data. Pertama, kita akan membahas mengenai customer segments. Nah, customer segments yang dipilih oleh mync.id ini adalah para kalangan wanita. Kenapa? Karena para kalangan wanita itu sangat update mengenai fashion terbaru. Nah, jadi mereka juga sangat suka untuk berganti-ganti pakaian, gitu kan. Nah, jadi mync.id ini memfokuskan targetnya kepada para kalangan wanita. Nah, segmennya itu adalah para kalangan wanita yang sudah memiliki penghasilan, atau bisa juga ibu rumah tangga yang butuh pakaian untuk berkegiatan sehari-hari di rumah, tetapi ingin juga tetap rapi dan sopan walaupun di rumah. Selain itu, untuk menjawab pertanyaan atau masalah-masalah dari customer, kami juga menyediakan berbagai pilihan ukuran size baju, karena banyak dari customer itu yang merasa kalau misalnya beli Piyama itu cuma ada satu size, yaitu all size, itu L. Sedangkan buat teman-teman yang berbadan besar atau berbadan lebar, itu mereka akan sulit untuk menemukan Piyama yang cocok di e-commerce. Misalnya, walaupun mereka menemukan, tapi pasti harganya mahal. Nah, mync.id ini ingin menjadi jawaban atas permasalahan daripada konsumen tersebut, yang mana kami menyediakan berbagai ukuran size baju, mulai dari S, M, L, XL, hingga XXL untuk teman-teman yang berat badannya sekitar 120 kilo. Nah, jadi mync.id ini sangat memikirkan mengenai hal tentang customer segments ini. Kemudian, sekarang kita akan membahas mengenai value propositions. Nah, value propositions ini juga sangat penting untuk dibahas. Kenapa? Karena value propositions membahas mengenai apa sih yang dapat kita berikan kepada konsumen, nilai tambah apa yang dapat kita berikan melalui produk kita, apa yang bisa kita combine dengan layanan kita, gitu. Nah, mync.id ini memilih bahwa dengan premium quality dari Piyama yang kita tawarkan, itu dapat menjadi suatu nilai tambah daripada hanya penjualan produknya saja. Apalagi mync.id ini tidak hanya memperhatikan bahannya saja, tetapi juga sampai jahitan-jahitan, sampai detail-detail jahitan di tepiannya. Yang mana terkadang permasalahan di setiap konveksi ya, karena misalnya bahannya sudah bagus, tapi untuk jahitannya kurang rapi. Nah, itu kan menjadi nilai minus kan. Nah, tapi kalau di mync.id ini kita memperhatikan sampai detail-detail jahitan di tepiannya, dan kita juga selalu melakukan double check sebelum melakukan pengiriman, sehingga pembeli itu ketika menerima barangnya, sesuai dengan ekspektasi mereka. Kemudian yang kedua adalah kemudahan akses pembelian. Nah, akses pembelian dari mync.id ini kita tidak hanya kita memudahkan pelanggan untuk dapat membeli produk kita, yaitu dengan apalagi dengan majunya zaman sekarang ya, kita melakukan pemasaran produk itu melalui platform digital e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan banyak lagi. Nah, itu tuh kita
yang mana bisa berjualan secara online, secara 24 jam, bisa dari mana saja dan kapan saja, yang mana hal ini dapat memudahkan pembeli untuk melakukan pembelian terhadap barang kita. Tidak hanya itu, kita juga menyediakan jasa antar kirim yang sangat mudah untuk dipakai gitu kan, misalnya seperti JNT misalnya, atau JNE atau Tiki, atau misalnya buat teman-teman, buat pembeli yang ingin segera sampai, kita ada juga layanan same day atau next day atau regular dengan biaya kirim yang lebih murah. Nah, tidak hanya itu, kita juga menyediakan customer service yang bekerja secara responsif dalam menjawab chat, dalam menjawab percakapan, sehingga pembeli itu akan lebih tertarik gitu, karena oh belinya tuh mudah ya di sini. Jadi mereka tuh merasa kita tuh lebih apa ya, lebih baik daripada kompetitor gitu, karena kemudahan pembelian tadi. Selain itu, pembeli juga dapat melakukan customize atas produknya. Nah, biasanya seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya itu kan ukuran baju piyama itu hanya ada satu size, yaitu all size. Sedangkan kalau misalnya di MyNC.id, kita juga menyediakan untuk pelanggan itu melakukan customize produknya. Misalnya untuk teman-teman yang tadi berbadan besar gitu kan, bisa untuk request nih, oh ini tuh ukuran baju aku, nah itu kita bisa bikinin di kita. Ataupun misalnya buat teman-teman yang butuh package, butuh paket, misalnya paket wedding atau paket birthday package, atau yang sekarang tuh lagi ngetrend tuh bridesmaid. Nah itu kita bisa juga melakukan customize produk seperti itu. Jadi kita tuh sebetulnya bisa melakukan apapun itu. Nah, agar karena kita ingin punya suatu keunikan yang sulit untuk ditemukan di pesaing lain yang menjual piyama. Jadi kita tuh hanya ada di kita gitu. Nah, setelah itu saya akan bahas mengenai sekarang kita akan membahas mengenai key partnership. Nah, key partnership ini merupakan suatu analisis yang menganalisa mengenai hubungan rekan kerja, dengan siapa aja sih kita melakukan hubungan bisnis. Nah, itu di MyNC.id sendiri kita punya rekan kerja, yaitu supplier dan pekerja. Nah, suppliernya ini merupakan rekan bisnis kami yang sudah kami percaya untuk kami beli barangnya, karena kami melakukan bisnis itu tidak hanya dengan bertransaksi saja, tetapi kita juga butuh modal kepercayaan. Nah, oleh karena itu kami memilih supplier-supplier yang memang sudah terpercaya, baik dari bahannya, terus kualitasnya, dan jahitannya dan lain-lainnya gitu. Nah, yang mana supplier ini membantu kami bukan hanya untuk membahas mengenai produknya saja, tetapi mereka juga membantu kami dalam mengupdate model-model atau corak-corak terbaru, yang mana jadi produk-produk kita itu tidak ketinggalan zaman. Nah, terus habis itu kita juga bekerja sama dengan pekerja-pekerja lepas tenaga harian, ibu rumah tangga yang memiliki skill penjahit gitu, yang pernah bekerja di pabrik garment sebelumnya. Jadi mereka kita minta bantuannya untuk melakukan pekerjaan produksi yang customize produk itu, karena itu kan kita harus produksi sendiri. Jadi kita butuh bantuan mereka untuk melakukan customize produk. Terus kita juga bekerja sama dengan e-commerce, tidak hanya dengan partnership di dunia nyata, tetapi kita juga melakukan kerjasama dengan e-commerce dengan partnership di dunia digital. Melalui apa? Dengan cara kita aktif dalam memberikan kuesioner. Kadang kan mereka suka minta sarannya, masukannya, kritikannya, dan jadi kita tuh aktif dalam memberikan saran kepada e-commerce itu untuk mengembangkan aplikasi mereka agar lebih baik lagi. Selain itu, kami juga aktif dalam program-program yang mereka
buat gitu, misalnya dengan program gratis ongkir, terus program diskon di Harbolnas, atau misalnya ada lagi program untuk Shopee Mall, Shopee Seller atau apalah, atau masih banyak lagi gitu. Nah, selain itu kita juga bekerja sama dengan logistik atau kurir, jasa antar kirim. Nah, yang mana kita ini punya kerjasama yang baik, misalnya dengan tim Tiki, JNE, JNT, Antar Aja, atau juga dengan Abang Gojek. Nah, jadi kita itu ketika kita membuat partnership itu bukannya malah uh, menyusahkan, tapi dengan adanya partnership ini, dengan kita membangun relasi ini, justru itu malah membuat kita dapat mengoptimalkan usaha kita dapat melakukan pelebaran usaha, karena fokus kita tuh karena kita membagi pekerjaan kita kepada partnership, kepada rekan bisnis kita, yang mana kita bisa fokus untuk lebih mengembangkan usaha kita. Seperti itu. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadanti. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai customer relationship. Yang pertama ada identify, yang kedua ada transaksi, dan questionnaire. Identify di sini, kami melakukan bisnis Mayansi ini dalam membangun hubungan dengan customer, yaitu dengan cara pertama memahami minat calon customer. Terlebih dahulu kami akan memahami minat pelanggan terhadap produk melalui persentase yang menyukai produk pada toko e-commerce. Setelah itu, kami akan memasang iklan untuk produk yang banyak disukai atau untuk mencapai target pasar. Yang kedua ada memberikan fasilitas dalam transaksi. Di era sekarang banyak beberapa pembeli yang nyaman menggunakan sistem cashless, yaitu tanpa menggunakan uang cash. Maka kami memberikan fasilitas untuk memberikan kenyamanan pada customer tersebut. Di antaranya kami memberikan fasilitas QRS, Dana, GoPay, OVO, bahkan Shopee Pay juga kami sediakan untuk transaksinya. Setelah itu kami juga menyediakan sistem COD, cash on delivery, dan kami tetap bisa bertransaksi dalam bentuk cash. Dan selanjutnya ada pemberian questionnaire. Setiap produk yang terjual, kami akan menghubungi pelanggan melalui chat pada e-commerce. Seperti di Shopee, toko kami di Shopee, kami memberikan questionnaire untuk mengetahui seberapa puas customer pada pelayanan dan kualitas produk Mayansi. Dan selanjutnya tidak hanya itu, kami akan mengatasi komplain dan kritik dan saran dari customer atas ketidaknyamanan dengan cara pemberian bonus atau merchandise dalam rangka pertanggungjawaban dari Mayansi itu sendiri. Karena kami ingin mengutamakan kepuasan konsumen daripada meraih profit yang setinggi-tingginya, karena menjaga hubungan dengan customer lebih baik daripada mempertahankan laba yang banyak, seperti itu. Dan selanjutnya ada key activities. Key activities itu pertama kita mencari supplier, material, dan alat untuk proses produksinya. Pada awal bisnis ini dijalankan, tentu perlu memperhatikan bahan baku. Kami mencari bahan baku, mensurvei kain untuk produk yang diproduksi sendiri dari toko kain grosir yang terbesar di Indonesia, yaitu di daerah Cikadu, Tangerang. Dan di situ kami juga melakukan beberapa negosiasi dengan beberapa pedagang kain dengan yang harga termurah kami ambil, seperti itu. Dan ada beberapa produk kami mengambil dari supplier agar produk yang kami jualkan tetap variatif, dan customer ketika mengunjungi toko online Mayansi tidak hanya melihat beberapa produk, jadi mereka bisa melihat produk-produk lainnya, seperti itu, sesuai dengan brand kita yaitu Mayansi, dan kita juga menjual seluruh piyama piyama terlengkap dengan berbagai macam size dan
dan warna, seperti itu. Dan selanjutnya kita melakukan desain produk. Kami mendesain untuk produk yang akan kami produksi dan akan berkoordinasi pada tim produksi atau tenaga kerja harian lepas yang telah kita rekrut sebelumnya dengan rancangan produk yang ingin dijahit. Dan untuk bahan yang digunakan ukuran satu set ukuran baju adalah XL dan XXL untuk ini produksi sendiri. Namun untuk yang dari supplier kita mengambil seluruh ukuran dari range umur anak-anak sampai dewasa hingga berat badan 80 kilo. Dan selanjutnya adalah menentukan harga produk. Harga produk ditentukan dari total biaya pengeluaran untuk produksi dan biaya pembelian dari supplier, biaya admin pada e-commerce, biaya packaging, biaya pajak yang harus diperhitungkan, dan biaya lainnya. Dan setelah ditotalkan seluruhnya, selanjutnya kami menentukan besaran persentase keuntungan dari satu produk yang berjual belikan. Harga satu produk yang dijual, persentase keuntungannya sekitar 10-15%. Yang terakhir yang selanjutnya ada melakukan penjualan dan promosi. Penjualan kami saat ini terbesar di toko online, dan untuk toko offline hanya untuk beberapa masyarakat sekitar saja, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menganalisa evaluasi hasil penjualan melalui grafik. Pada toko e-commerce kami ada beberapa grafik yang bisa kami tarik datanya untuk dilakukan evaluasi, dan kami analisa berapa banyak produk yang dibeli dan produk apa yang sangat diminati oleh pelanggan di e-commerce, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada cost structure. Cost structure di sini kita ada biaya investasi. Biaya investasi yaitu biaya-biaya yang digunakan untuk seluruh transaksi yang berkaitan dengan instrumen investasi untuk jangka panjang. Investasi yang untuk dalam bisnis bertujuan agar dapat menambah modal untuk mengembangkan bisnis. Tapi untuk saat ini MyNC tidak memiliki biaya investasi. Untuk inventory-nya sendiri, seperti mesin jahit dan lain-lain, kami masih menyewa kepada vendor, seperti itu. Dan selanjutnya ada biaya produksi. Biaya-biaya yang berhubungan dengan kegiatan produksi dalam satu bisnis. Kegiatan produksi membutuhkan biaya yang cukup besar pada saat menjalankan suatu bisnis. Seperti pada bisnis yang kami jalankan, kami mengeluarkan biaya bahan baku, biaya produksi, dan lainnya. Sebelumnya kami untuk meminimalisir biaya produksi ini, kami selalu mensurvei dan bernegosiasi kepada supplier atau beberapa vendor-vendor untuk kami analisa siapa yang harga paling murah dan kami akan nyewanya atau membelinya gitu. Dan selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap itu biaya-biaya untuk sewa bangunan, bayar listrik yang berhubungan dengan kegiatan bisnis, transportasi, dan lainnya. Kami menyewa salah satu rumah di daerah Depok dan kami menyewanya di sekitar 1,5 juta per bulannya, seperti itu, tanpa belum termasuk biaya listrik, biaya air, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Channel atau saluran memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah untuk meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan layanan kita. Fase channel memiliki 5 jenis, yaitu yang pertama ada awareness. Awareness atau kesadaran merupakan tahap untuk mencari tahu bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran tentang produk dan layanan perusahaan kita. Misalnya melalui iklan, baik dengan media sosial, televisi, koran, dan lain-lain. MyNC.id akan melakukan tahap ini dengan cara melakukan promosi secara digital, yaitu melalui media sosial, baik dalam bentuk iklan berbayar maupun melakukan kolaborasi dengan influencer maupun selebritas di media sosial seperti di Instagram dan TikTok. Fase kedua yaitu evaluation atau evaluasi, merupakan tahap untuk kita mengevaluasi value proposition atau proposisi nilai dari bisnis kita. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan survei pelanggan atau meminta ulasan dari para pelanggan. MyNC.id melakukan tahap ini dengan cara meminta ulasan kepada pelanggan terkait penilaian mereka terhadap produk maupun layanan yang telah kita berikan. Fase ketiga ada fase purchase atau pembelian. Fase ini merupakan tahap untuk menentukan bagaimana cara pelanggan untuk membeli produk maupun layanan kita. Apakah melalui website yang akan kita buat sendiri atau bisa juga melalui platform belanja online. Untuk MyNC.id,
kita menjual produk kita dengan menggunakan platform belanja online, yaitu Shopee dan Tokopedia. Karena platform ini merupakan merupakan platform belanja online terbesar pada saat ini. Platform digital e-commerce akan membantu pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi penjualan. Misalnya, pembeli dapat mengetahui terkait dengan status stok persediaan barang, pengepakan barang, pengiriman barang, hingga melindungi pembeli dari penipuan online. Channel atau saluran memiliki banyak fungsi, diantaranya adalah untuk meningkatkan kesadaran di antara pelanggan tentang produk dan layanan kita. Fase channel ada 5 jenis, yaitu yang pertama ada awareness atau kesadaran. Fase ini merupakan tahap untuk mencari tahu bagaimana cara kita meningkatkan kesadaran tentang produk dan layanan perusahaan kita. Misalnya melalui iklan, baik dengan media sosial, televisi, koran, dan lain-lain. Bisnis kita, yaitu MyNC.id, akan melakukan tahap ini dengan cara melakukan promosi secara digital, yaitu melalui media sosial, baik dalam bentuk iklan berbayar maupun melakukan kolaborasi dengan influencer di media sosial, seperti di Instagram dan TikTok. Fase kedua yaitu evaluation atau evaluasi. Fase ini merupakan tahap untuk mengevaluasi value proposition atau proposisi nilai dari perusahaan kita. Hal ini bisa dilakukan dengan cara survei pelanggan atau meminta ulasan dari pelanggan. MyNC.id melakukan tahap ini dengan cara meminta ulasan kepada pelanggan terkait penilaian mereka terhadap produk maupun layanan yang telah kita berikan. Fase ketiga ada fase purchase atau pembelian. Fase ini merupakan tahap untuk menentukan bagaimana cara pelanggan untuk memberi produk maupun layanan kita. Apakah melalui website yang akan kita buat sendiri atau juga bisa melalui platform belanja online. Untuk MyNC.id, kita menjual produk kita dengan menggunakan platform belanja online, yaitu Shopee dan Tokopedia. Platform digital e-commerce ini akan membantu pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi penjualan. Misalnya, pembeli dapat mengetahui terkait dengan status stok persediaan barang, pengemasan barang, pengiriman barang, hingga melindungi pembeli dari penipuan online. Platform digital e-commerce juga sangat memudahkan transaksi penjualan bagi penjual. Keempat ada fase delivery atau pengiriman. Fase ini merupakan tahap bagaimana kita memberikan value proposition kepada pelanggan kita. Misalnya melayani pelanggan secara langsung atau kita menggunakan jasa kurir untuk melakukan pengiriman. MyNC.id melakukan penjualan melalui media sosial dan platform belanja online. Sehingga pengiriman dilakukan dengan cara melalui jasa kurir. Kita memberikan pilihan untuk pelanggan memilih jasa kurir yang ingin mereka gunakan, yaitu ada layanan same day, next day, dan reguler. Dengan menggunakan jasa Gojek, Grab, atau kurir lainnya seperti JNE, Tiki, JNT, dan Si Cepat. Fase kelima yaitu after sales. Pada fase ini kita akan menentukan hal atau dukungan apa yang akan kita berikan kepada pelanggan setelah melakukan pembelian. Misalnya kita menyediakan layanan customer service, call center, maupun memberikan kebijakan terkait pembelian produk kita. Fase ini sangat penting untuk diperhatikan karena fase ini yang mungkin akan menjadi faktor utama untuk pembeli dapat melakukan repurchase atau pembelian ulang, sehingga bisnis usaha kita dapat bertahan atau sustainable. Pada fase ini, MyNC.id memberikan pelayanan pasca pembelian kepada pelanggan, misalnya dengan mengizinkan pelanggan untuk mengajukan refund, ataupun melakukan retur dengan syarat dan kondisi tertentu. Misalnya ketika produk yang diterima itu tidak dalam kondisi yang baik, seperti cacat produksi, atau barang yang diterima berbeda dengan barang yang dipesan atau dibeli. Kita juga menyediakan layanan customer service untuk memudahkan pelanggan jika mengalami kendala atau akan produk kami, sehingga pelanggan akan merasa bahwa produk yang kami jual bukan hanya baik dari segi kualitas produk, tetapi juga baik dan ramah dalam hal pelayanan. Sehingga diharapkan ke depannya pelanggan tersebut akan melakukan repurchase. Revenue streams atau biasa disebut dengan aliran pendapatan merupakan berbagai sumber dari mana bisnis mendapatkan uang, baik dari penjualan barang maupun penyediaan layanan. Pendapatan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada pendapatan operasional dan non-operasional. Untuk pendapatan operasional, itu merupakan pendapatan yang diperoleh dari operasi bisnis inti perusahaan. Sedangkan pendapatan non-operasional itu dari kegiatan sampingan bisnis, misalnya pendapatan bunga maupun pendapatan dividen. Nah, aliran pendapatan ini mengkategorikan pendapatan bisnis dari mekanisme dan saluran penetapan harga tertentu.
Untuk menggambarkannya secara sederhana, aliran pendapatan ini memiliki 4 model, yaitu ada yang pertama ada transaction based revenue atau pendapatan berbasis transaksi. Yang kedua ada service revenue atau pendapatan jasa. Yang ketiga ada project revenue. Yang keempat ada recurring revenue atau pendapatan yang berulang. Untuk MyNC, kita memiliki 2 aliran pendapatan yang menjadi perencanaan kelompok usaha kami. Yang pertama yaitu pendapatan operasional dengan melakukan penjualan produk utama usaha kami, yaitu baju piyama, melalui program personal atau biasa disebut dengan B2C business. Dan pendapatan operasional melalui kolaborasi bersama dengan influencer di media sosial dalam mempromosikan produk-produk MyNC.id yang dikemas secara kreatif dan menarik atau biasa disebut dengan B2B business. Pendapatan operasional tersebut yang kemudian akan kami gunakan untuk membayar supplier agar dapat melakukan penyetokan persediaan barang. MyNC.id memiliki 2 sumber aliran pendapatan yang terdiri dari penjualan langsung ke customer dan penjualan melalui reseller dan dropshipper. Key resources atau sumber daya utama merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap model bisnis. Sumber daya utama yang kita miliki akan menjelaskan aset terpenting yang diperlukan untuk membuat model bisnis kita berfungsi. Sumber daya utama yang berbeda diperlukan tergantung pada jenis model bisnis. Key resources atau sumber daya utama merupakan hal yang dibutuhkan oleh setiap model bisnis. Sumber daya utama yang akan kami gunakan dalam menjalankan bisnis MyNC.id yaitu yang pertama ada fisik. Kategori sumber daya fisik ini merupakan aset fisik seperti fasilitas manufaktur, kendaraan, gedung, mesin, dan lain-lain. MyNC memiliki tempat produksi sebagai tempat beroperasional, melakukan penjualan, dan juga gudang penyimpanan yang keduanya berlokasi di daerah Depok, Jawa Barat. Yang kedua ada intelektual. Sumber daya intelektual ini merupakan kekayaan intelektual seperti pengetahuan, merek, kemitraan, basis data pelanggan, paten, dan hak. MyNC.id berencana akan melakukan proses pendaftaran untuk menjadi merek resmi dan untuk mendapatkan hak paten milik MyNC. Selain itu, kami juga telah memiliki beberapa mitra bisnis untuk menunjang kelancaran bisnis kami. Yang ketiga ada sumber daya manusia. Setiap bisnis atau perusahaan pasti membutuhkan sumber daya manusia, karena hal ini sangat penting untuk kegiatan operasional sebuah bisnis. MyNC bekerja sama dengan para pekerja lepas harian yang memiliki skill menjahit untuk memproduksi raw material atau bahan kain yang kami miliki untuk dijahit dalam memenuhi pesanan-pesanan pelanggan. Yang terakhir ada sumber dana. Sumber daya keuangan merupakan sumber daya yang diperlukan oleh beberapa modal bisnis. Sumber dana ini bisa berupa uang tunai, uang pinjaman dari bank, dan lainnya. Untuk memulai bisnis MyNC.id, kami menggunakan dana pribadi sebagai modal awal kita untuk melakukan pemasaran akan produk-produk. Halo, saya Lintang Prameswari. Di sini saya akan memberikan kesimpulan atas pemaparan teman saya terhadap ide bisnis MyNC.id. Jadi MyNC.id merupakan sebuah ide bisnis yang bertujuan untuk menawarkan produk atau menjual produk piyama wanita dengan size yang sangat lengkap. Konsep produk yang diusung adalah piyama dengan model elegan, berbahan satin dan silk, dengan warna yang sangat menarik dan varian yang lengkap, serta size range yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di awal periode, MyNC.id akan berfokus pada marketing untuk meningkatkan penjualan, terus profit akan dikelola dengan cermat untuk menambah stok dalam rangka memenuhi kebutuhan customer, reseller, dan dropshipper. MyNC.id melakukan penjualan secara online, namun lokasi untuk tempat operasional usahanya ada di daerah Depok, Jawa Barat. Selanjutnya saya akan berfokus ke business model canvas dari MyNC.id. Dengan nature business yang memiliki banyak kompetitor, MyNC.id tetap memiliki value proposition agar para pelanggan tetap memilih piyama MyNC.id, yaitu yang pertama dengan menyediakan size lengkap. MyNC.id menyediakan size mulai dari size S, ML, XL, hingga customized size. Hal ini berbeda dengan kompetitor lain yang hanya menyediakan 2 size, yaitu all size S to M, dan all size L to XL. Selanjutnya, yang menjadi value proposition adalah bahan dasar yang digunakan adalah silk and satin dengan tingkat kualitas yang sangat tinggi, namun harganya tetap terjangkau dan jahitannya yang rapi sehingga awet untuk digunakan. MyNC.id juga menawarkan kemudahan akses pembelian untuk menjaga aspek customer confidence dengan
melakukan penjualan melalui berbagai e-commerce dan juga sosial media. Lalu customer juga dapat meminta customization produk, baik itu size maupun paket bundling, seperti paket bundling, birthday, engagement, ataupun wedding, dan lainnya. Lalu yang kedua akan dibahas mengenai komponen key partners. Dalam menunjang aktivitas operasional MyNCID, MyNCID berpartner dengan supplier piyama, penjahit atau konveksi. Dua partner ini merupakan partner penunjang ketersediaan stok, lalu ada partner e-commerce dalam menunjang penjualan, dan yang terakhir adalah agen logistik untuk memastikan produk MyNCID sampai ke tangan customer dengan baik. Lalu ada key activities. Key activities merupakan aktivitas yang dilakukan MyNCID untuk memperoleh value proposition. Yang pertama adalah menentukan supplier, yang kedua adalah mendesain model piyama, menentukan harga produk, melakukan promosi, mengelola penjualan, dan evaluasi atas penjualan dan operasional bisnis secara keseluruhan. Dan yang ketiga adalah komponen key resources, yang merupakan sumber yang dapat digunakan MyNCID untuk memperoleh value proposition. Yang pertama adalah gudang penyimpanan atau stok, yang kedua adalah desain dan merek, yang ketiga sumber daya manusia, dan yang keempat modal usaha. Selanjutnya adalah komponen customer relation. Sebagai toko dengan basis online, MyNCID berupaya meningkatkan engagement dengan para customer melalui interaksi media sosial. Lalu juga MyNCID akan memberikan diskon dan promo yang sangat menarik, terutama pada event-event ganda ataupun Harbolnas. Lalu dengan penjualan e-commerce, MyNCID mencoba reach out pelanggan dengan mengutamakan aspek customer confidence agar para pelanggan mudah mendapatkan produk-produk MyNC. Selain itu, MyNCID juga terbuka bagi para pelanggan yang ingin bekerja sama dengan MyNCID sebagai reseller dan dropshipper. Lalu untuk komponen selanjutnya adalah customer segment. Customer segment MyNC adalah wanita, remaja wanita hingga wanita dewasa yang handy dalam bertransaksi menggunakan online marketplace. Komponen selanjutnya adalah channel. MyNCID menggunakan e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia, serta sosial media seperti Instagram dan TikTok, dan juga pelanggan dapat menemukan produk MyNCID melalui para reseller dan dropshipper. Dalam membiayai aktivitas operasional bisnis, skema finansial MyNCID terdiri dari modal untuk membiayai inventory, membeli bahan baku, sewa gudang, beban listrik, gaji pegawai, biaya marketing, admin fee, atas partnership dengan e-commerce, dan lain-lain. Expected return yang ditawarkan adalah sebesar 30%. Komponen terakhir dalam bisnis model Canvas MyNCID adalah revenue stream. Untuk menjaga akses going concern dari bisnis, MyNCID memiliki dua sumber aliran pendapatan, yang terdiri atas penjualan langsung kepada para customer, dan yang kedua adalah penjualan melalui program seller dan dropshipper. Upaya ini dilakukan untuk menghasilkan revenue agar cash flow dari MyNCID tetap positif. Dengan adanya bisnis canvas model, dapat dilihat pemetaan struktur bisnis secara konkret. Hal ini akan membantu pengelola MyNCID untuk menjalankan operasional bisnis dengan baik. Ini merupakan ilustrasi piyama dari MyNCID dan contoh packaging untuk meningkatkan experience bagi para pelanggan bahkan sebelum piyama itu dicoba. Ini merupakan contoh review dari pelanggan MyNCID, lalu juga ada contoh Shopee, dan juga sosial media Instagram MyNCID. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.